Diplomasi kuda Jokowi Prabowo, topik itulah yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini. Di ujung telepon ada Pak M. Kodari, pengamat politik, juga ada Supratman Andi Aktas, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Saya menyapa ke Pak Supratman. Pak Supratman, selamat malam. Selamat malam Pak Kodari. Iya, Pak Supratman, bisakah Anda ceritakan atau sampaikan bocorannya lah, 2 jam di dalam sambil makan nasi goreng, apa saja yang dibicarakan? Jadi pertama saya mendapat kabar, saya di SMS oleh Pak Hasim, Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo tadi pagi, bahwa akan ada pertemuan sama Pak Jokowi yang kebetulan memang akan hadir ke Hambalang. Tetapi karena berhubung sesuatu dan lain hal saya tidak bisa hadir ke atas. Tetapi intinya begini, Pak Jokowi hadir itu kan juga memang salah satu yang pernah beliau janjikan akan mengunjungi Pak Prabowo ke kediaman beliau di Hambalang. Dan hari ini itu mendapatkan momentum. Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah pertemuan antara kedua tokoh bangsa kita yang perlu kita sahuti dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul akhir-akhir ini. Tetapi intinya adalah ini adalah kebesaran jiwa kedua tokoh bangsa kita dalam rangka untuk menemukan sebuah momentum dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara kita. Bahwa proses penyelesaian segala sesuatu dari problem-problem yang timbul akhir-akhir ini itu memang memerlukan sebuah komunikasi politik yang intens di antara tokoh-tokoh bangsa. Bukan hanya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tetapi tentu dengan seluruh tokoh-tokoh bangsa kita yang lain. Nah, butuh kearifan oleh semua tokoh bangsa dalam rangka menyikapi semua persoalan-persoalan kebangsaan. Tetapi intinya adalah kemudian bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik dari sisi politik, ekonomi, itu tentunya dalam hal ini pemerintah tentu tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri tanpa dukungan seluruh elemen maupun partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Dan ini yang coba untuk diramu oleh kedua tokoh kita, dan ini memperlihatkan kebesaran jiwa baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi dalam rangka menemukan sebuah momentum politik untuk menata kehidupan bangsa kita ke depan. Itu yang paling intinya. Nah, oleh karena itu tentu Pak Prabowo dalam posisi memberi saran sedemikian rupa baik dalam rangka perbaikan ekonomi maupun kondisi politik kita, termasuk dalam hal ini adalah penegakan hukum. Nah, ketiga hal inilah yang coba untuk dimaksimalkan, dibicarakan, kemudian kita menemukan jalan yang terbaik supaya keutuhan bangsa dan negara ini bisa tercapai. Itu saya pikir inti daripada pertemuan yang tadi dilaksanakan. Ya, meskipun tidak diakui secara jelas begitu, tapi pertemuan ini juga membicarakan tentang demo pada tanggal 4 November nanti, 4 hari lagi. Sebetulnya sikap Gerindra terhadap demo 4 November, rencana demonstrasi atau unjuk rasa 4 November nanti seperti apa? Sebenarnya tidak ada masalah ya, demo itu kan hak konstitusional dan itu diakui. Baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu mengakui bahwa ini adalah hak konstitusional warga negara Indonesia untuk bisa menyalurkan aspirasinya. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan adalah sikap kenegarawanan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang sesungguhnya akarnya sudah ditahu. Nah, itu tetap harus bisa dipecahkan. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah hal-hal yang berkaitan dengan demo, kita sudah tahu tuntutannya seperti apa. Dan kalau ini bisa disikapi secara bijak oleh pemerintah, harusnya sih demo yang terjadi di 4 November nggak perlu ditakutin. Saya yakin umat Islam di Indonesia penuh keinginan untuk menjaga stabilitas keamanan di Republik ini itu terjaga sedemikian rupa. Dan kedewasaan itu sudah ditunjukkan. Demo Jumat yang lalu juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita, umat kita itu luar biasa. Walaupun dalam perasaan ada yang tersakiti, tetapi itu bisa diantisipasi oleh semua peserta demo dan tidak terjadi apa-apa. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau kemudian ada yang menunggangi aksi demo yang akan datang ini dalam rangka memecah belah. Ini yang harus diantisipasi oleh aparat, baik aparat TNI maupun Polri yang kebetulan bisa bekerja sama dalam rangka menghadapi demo 4 November yang akan datang. Tapi intinya buat kami sebenarnya satu. Maksud saya, bagaimana kemudian independensi kepolisian dalam rangka menyelesaikan persoalan penistaan agama ini itu bisa segera diselesaikan. Tidak usah lagi menunggu segala sesuatu karena ini masalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mudah untuk bisa dipahami. Lakukan proses hukum sebagaimana mestinya supaya efek-efek yang kemungkinan timbul dari demo yang akan datang itu bisa kita eliminir. Oleh karena itu butuh
kebesaran jiwa bagi kita semua. Ya, Ini baik. bukan soal SARA ya, bukan soal SARA, tetapi bagaimana kemudian ada benih-benih itu yang harus segera untuk bisa dikikis dan itu bisa dilakukan. Oke, Termasuk baik. salah satu ya, termasuk salah satu Mbak Enda ya, satu hal menurut saya keinginan ulama untuk bertemu Presiden Jokowi itu sebaiknya disikapi saja. Apapun yang termasuk dalam hal ini surat dari Pak Fadlizon kepada Presiden yang menyangkut itu, menurut saya ini untuk mempercepat. Presiden terima saja para ulama untuk Baik. menyampaikan aspirasi itu supaya bisa meredam segala Ya. sesuatunya yang kemungkinan. Baik Pak Supratman. Pak Supratman, Ya. kami harap bisa tetap bersama kami. Namun saya harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya setelah news update. Dan Pak Kodari juga kami harap masih bisa tetap bersama kami. Terima kasih dan Prime Time Talk akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami.